Terlanjur mengandung anak CEO. Bab 003. Rahimah mendengkus kesal. Tak bisa ia pungkiri, isi kulkas memang penuh. Dan, dia pun tahu berapa banyak uang yang habis dengan menyetok bahan makanan sebanyak itu. Namun, yang namanya gengsi, tentu ia tak mau dianggap keliru. Apalagi, oleh menantu yang selama ini ia kep sebagai menantu tak berguna. Kalau gitu, masak Gi. Nggak usah pakai drama ngambek-ngambekan segala hanya karena Danu menikah lagi. Bukannya kamu tahu sendiri, kalau lelaki itu wajar memiliki istri lebih dari satu. 12. Tergantung alasannya sih, Bu. Kalau untuk menolong janda miskin yang udah tua, itu memang dikatakan wajar. Tapi, Zahira melirik sinis madunya. Kalau menikahi janda muda yang sehat walafiat lewat jalur digerebek warga karena berzina, itu baru nggak wajar. Artinya, si lelaki sama si perempuan itu nggak tahu adab. Dari proses nikahnya aja udah lewat jalur dosa. Lalu, di mana letak wajarnya menurut kalian? Memangnya, aku boneka nggak punya hati yang terima-terima saja saat tahu suamiku berkhianat? Mata Nola seketika melotot. Perkataan Zahira dirasa sangat-sangat merendahkan harga dirinya. Jaga ya, omongan kamu. Geram Nola marah. Apanya yang mesti dijaga, Mbak? Bukannya kamu menikah sama suamiku memang karena digerebek warga? Nola membuang muka. Berdebat dengan Zahira ternyata tak mudah. Walau wajah Zahira nampak begitu teduh dan terlihat seperti perempuan yang lemah lembut, ternyata wanita itu bisa juga melontarkan kalimat pedas menohok hati. Karena kelakuan kayak Mbak gini, nih. Semua janda muda dikep sama rata sebagai pelakor, imbuh Zahira lagi. Hanya beberapa yang berbuat, efeknya semua janda jadi kena bully sama masyarakat. Diam kamu. Nola membentak Zahira. Kamu yang diam, Mbak. Ini rumahku. Aku yang berhak penuh di dalam rumah ini. Kalau kamu nggak terima dengan ucapanku, silahkan kamu pindah dari sini. Balas Zahira tak kalah membentak. Oke. Angguk Nola mantap. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi, aku nggak akan pergi sendiri. Mas Danu akan tinggal sama aku dan nggak akan pernah aku biarin buat kesini lagi. Biar aja, biar kamu rasakan kelaparan karena nggak dinafkahi sama suami, ancam Nola dengan senyum miring di bibirnya. Siapa takut? Balas Zahira tersenyum. Kalau gitu, silahkan kemasi barang-barang kalian, dan cepat keluar dari sini. Kamu usir ibu juga, Ra? Tanya Rahimah kaget. Memangnya, ibu mau tinggal sama menantu nggak berguna ini? Rahimah mendengkus sebal. Seumur-umur, baru kali ini Zahira melawan setiap perkataannya dengan berani. Padahal, selama ini, perempuan itu selalu menurut. Mau dimaki dengan kalimat sekasar apapun, Zahira tak pernah menyahut. Awas aja kamu, ya. Keluar dari sini, ibu akan suruh Danu buat jual rumah ini biar kamu jadi gembel sekalian, ancam Rahimah dengan gigi bergemelatuk. Zahira hanya menanggapi ancaman ibu mertuanya dengan senyuman sinis. Silahkan saja, kalau memang Mas Danu bisa. 13. Pada akhirnya, Nola dan kedua mertuanya sarapan hanya dengan memasak mie instan. Itu pun hasilnya terlalu lembek dan membuat Pak Iwan seolah hendak muntah saat menelannya. Apalagi, Nola tak tanggung-tanggung memasukkan telur ke dalamnya. 3 bungkus mie instan, ia campur dengan 10 butir telur ayam. Bayangkan, rasanya akan seperti apa? Masak mie aja, nggak becus kamu, lah. Ketus Rahimah pada menantu barunya. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk menghabiskan semangkuk mie tersebut karena efek kelaparan. Kan, aku udah bilang kalau aku nggak bisa masak, Bu. Tapi, ibu tetap maksa, kan? Lagian, Nola pikir, kalau telurnya banyak bakalan enak.
Yang ada malah Nek, protes Nola tak terima. Sudah, jangan berdebat. Pusing bapak dengarnya. Bentak Iwan menengahi perdebatan istri dan menantunya. Setelah itu, lelaki tersebut beranjak menuju teras depan. Duduk nongkrong di sana sembari melihat-lihat suasana jalan perumahan yang tidak terlalu ramai. Ya, seperti itulah pekerjaan Iwan sehari-hari. Ia bahkan bisa betah duduk di teras sampai maghrib tanpa merasa lelah sedikitpun. Asal ada kopi dan rokok yang menemani, perputaran hari sama sekali tak terasa baginya. Sudah lama dia menganggur dan tak mau bekerja lagi. Terhitung, semenjak rumahnya diambil bank karena tak sanggup mencicil hutang yang jumlahnya lumayan fantastis. Lagi pula, untuk apa ia bekerja? Toh, uang saku dan juga kebutuhan keluarganya sudah ditanggung sepenuhnya oleh Danu dan Zahira. Cuci piringnya, lah. Titah Rahimah setelah mereka selesai makan. Ibu aja. Nanti kuku-kuku aku patah, jawab Nola keberatan. Ibu juga nggak bisa. Malas. Kalau gitu, biarin aja, Bu. Nanti, biar Zahira aja yang kerjain. Bukannya, kata Ibu Zahira itu cuma babu di rumah ini, ya. Rahimah tersenyum. Ya, kamu benar. Kalau gitu, kita tinggalin aja piring kotor di atas meja. Biarin, Zahira yang kerjain semua. Assalamualaikum, ucap Danu saat memasuki rumah. Sudah pukul 5:30 sore saat dia tiba di rumah. Nola, istri keduanya segera keluar dari kamar lalu berlari memeluk Danu dengan erat. Tak lupa, ia mencium pipi sang suami sambil tersenyum manja. Udah pulang ya, Mas? Pesanan Nola, mana? Tanya Nola pada Danu. Nih. Danu menyodorkan sebuah kantongan berisi martabak telur pesanan sang istri kedua. Yeay. Makasih, Mas. Ucap Nola riang. Sira mana, sayang? Kok Mas nggak ada lihat dia? Seketika, wajah Nola merengut karena sang suami justru menanyakan keberadaan madunya. Di kamar. Sejak dia nampar aku tadi pagi, dia nggak pernah berani keluar lagi. Ucap Nola penuh dusta. Apa? Zahira nampar kamu? Danu membulatkan matanya. Emosinya seketika menggelegak saat mendengar aduan sang istri kedua. Kamu lagi nggak bercanda, kan? Memangnya, aku kelihatan bercanda. Sakit tahu. Kata Nola sembari memulai akting menangis. Kalau 14. Kamu nggak percaya, silahkan kamu tanya sama ibu. Danu pun meringsek masuk ke dalam rumah. Ia menemui sang ibu yang sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan malam. Loh, kok ibu yang masak? Tanya Danu terkejut. Pasalnya, selama ini, tak pernah ia biarkan ibunya itu mengerjakan barang satupun pekerjaan rumah tangga selama tinggal bersamanya dan Zahira. Lah menuntut Zahira melakukan semuanya sendiri. Meski awalnya Zahira sempat protes, namun hal tersebut tak berlangsung lama karena perlahan Zahira mulai mengalah saat Danu sengaja tak mau mendengar keluhannya. Rahimah mendengkus sambil mencoplok telur di atas wajan. Memangnya, mau siapa lagi? Masa, Nola sih? Kan, kasihan. Dia itu lagi hamil, nggak boleh kerja yang berat-berat. Kan ada Zahira. Rahimah menghela napas panjang. Ibu nggak tahu lagi sama istri kamu yang satu itu, Nu. Udah hidupnya cuma numpang, tapi gayanya udah kayak nyonya rumah. Ibu suruh nyapu, masak sama nyuci baju aja, dia malah jawab ibu pakai kata-kata yang nggak pantas. Padahal, ibu kan nyuruh dia karena ibu udah tua. Lagian, cuma dia ajakan yang nggak ada kesibukan di rumah ini. Masa, dia nggak mau mengerti keadaan Nola yang lagi hamil, sih? Danu semakin emosi mendengar pengakuan ibunya. Ia pikir,
Tadi pagi Zahira hanya sekadar mengancam dengan mengatakan tak mau lagi mengurus pekerjaan rumah tangga. Rupanya, wanita itu ternyata sangat serius dengan ucapannya. "Oh iya, Bu," kata Nola, "tadi Zahira nampar dia." "Iya." Alis Rahimah sejenak berkerut. Namun, semua itu tak terlihat karena posisinya yang sedang mengangkat telur terakhir dari atas penggorengan. Namun, sesaat kemudian, dia mulai mengerti bahwa Nola pasti sedang bersiasat untuk mengadu domba Danu dan Zahira. "Licik juga kamu, Nola." Rahimah tersenyum samar sambil mematikan kompor. "Iya, itu benar. Ibu saksinya." "Alasannya kenapa, Bu?" "Ya, Ibu nggak tahu. Tiba-tiba aja, Ibu dengar ribut-ribut di depan kamar Zahira. Pas Ibu samperin, Zahira udah nampar pipi Nola kencang banget. Dia juga ngatain Nola pelakor murahan. Janda gatal, katanya." Zahira ngomong sekasar itu. "Kamu nggak percaya Ibu, ya?" Napas Danu mulai memburu seiring emosi yang semakin menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, ia bergegas menuju ke kamar Zahira untuk menemui istri pertamanya tersebut. "Zahira, keluar!" teriaknya sekuat tenaga. Zahira yang baru saja hendak mengambil wudhu di kamar mandi mengurungkan niatnya saat mendengar teriakan sang suami. Sambil terheran-heran, ia lekas melangkah dan membuka pintu kamar yang memang sengaja ia kunci dari dalam. Plak! Baru saja pintu terbuka, sebuah tamparan sudah mendarat di pipi sebelah kanan Zahira. Panasnya bukan main. 15. Rahimah dan Nola yang menyaksikan pemandangan tersebut terlihat tersenyum puas karena berhasil membalas Zahira dengan cara yang licik. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu nampar aku, Mas?" tanya Zahira dengan suara bergetar. Jujur, ia sangat syok dengan tamparan yang tiba-tiba mendarat di pipinya. "Kamu masih nanya alasannya apa? Hah? Sudah syukur aku berbaik hati dengan tidak menceraikan kamu. Tapi, begini balasan kamu terhadap aku dan keluargaku," teriak Danu penuh emosi. "Memangnya, apa yang udah aku lakuin? Ngomong yang jelas," balas Zahira. "Ngapain kamu nampar Nola? Hah?" tanya Danu to the point. Api amarah masih berkilat di sepasang bola matanya. "Kapan aku nampar dia?" ujar Zahira balik bertanya. "Nggak usah pura-pura nggak tahu, kamu. Aku tahu semua kelakuan kamu selama aku nggak di rumah, Zahira. Kamu dengan teganya menghina Nola sebagai pelakor dan janda gatal. Padahal, kamu sendiri udah tahu kalau saat ini Nola sedang mengandung anakku. Darah dagingku. Kalau sampai dia stres dan tertekan karena ulah mulut nggak berpendidikan kamu memangnya mau tanggung jawab, hah?" "Jawab," bentak Danu. Zahira tersenyum sinis seraya meneteskan air mata. Bohong, jika dia baik-baik saja. Hatinya saat ini benar-benar sudah remuk dan hancur. Cinta yang dulu menggebu untuk sang suami, seolah sirna begitu saja hanya dengan sebuah tamparan yang tak pernah ia sangka akan diberikan oleh lelaki yang bergelar sebagai suaminya sendiri itu. "Kamu percaya dengan kata-kata Mbak Nola, Mas?" tanya Zahira dengan penuh penekanan di setiap ucapannya. "Ya, aku percaya. Sangat percaya, malah," angguk Danu. "Dan kamu nggak percaya sama aku?" tanya Zahira lagi. Kali ini, Danu diam. Lidahnya mendadak keluh mendengar perkataan Zahira. "Berapa lama kamu mengenal aku, Mas? Berapa lama kita sudah hidup bersama dalam satu atap? Hah? Apa menurut kamu, aku akan melakukan hal seperti itu terhadap seseorang? Kalaupun iya, itu berarti, orang itu duluan yang sengaja cari gara-gara sama aku. Tapi, ada ibu yang jadi saksinya. Jadi, nggak mungkin Nola yang berbohong." Zahira tersenyum ke arah dua wanita yang sejak tadi menyimak pertengkaran dirinya dan Danu. "Oke,
Kalau kamu lebih percaya sama istri kedua kamu, Mas, aku nggak masalah. Dengan begitu, artinya aku dan dia memang nggak bisa disatukan dalam satu atap, kan? Kalau begitu, silahkan kamu bawa istri kamu pergi dari rumah ini. Jangan sampai, besok-besok bukan lagi tamparan yang aku beri seperti pengakuannya. Bisa saja aku benar-benar membunuhnya suatu hari nanti kalau masih memaksa menetap di rumah ini. Nola seketika bergidik saat matanya bersirobok dengan tatapan Zahira. Istri pertama suaminya itu seolah sangat serius dengan ucapannya. Ya, nggak bisa gitu juga dong. Kamu kan tahu, kalau rumah di sebelah masih direnovasi. Nggak mungkin aku bawa Nola yang lagi hamil tinggal di rumah yang masih belum 100% jadi, Ra. Terus, yang harus keluar dari sini siapa, Mas? Aku. Iyalah. Jelas kamu. Celetuk Rahimah sembari berjalan mendekat. Si pelakor memeluk lengan mertuanya dengan erat. Sok manja. Zahira bergegas masuk ke dalam kamar. La membuka lemari dan mengambil sebuah fotokopi sertifikat. 16. Rumah lalu melemparkannya ke arah Rahimah dan Nola. Baca baik-baik, siapa nama yang tertera di sertifikat rumah itu? Nama Mas Danu, atau justru nama orang lain, ucap Zahira seraya tersenyum sinis. Nola mendengus sebal namun tetap membaca isi sertifikat rumah tersebut. Andi Chandra Mahesa. Dia siapa, Mas? Tanya Nola setelah melihat siapa nama yang tertera di sertifikat tersebut. Danu seketika menjadi panik. Ia menatap geram ke arah Zahira yang dengan tega mengungkap kebohongannya selama ini. Sementara, Zahira hanya tersenyum sinis sambil menatap tajam ke arah Danu. Itu kan nama abangnya Zahira. Kok bisa sertifikat ini atas nama kakak Zahira, sih? Tanya Rahimah bingung. Ia yang terlalu percaya kepada anaknya itu memilih mengabaikan fakta yang sebenarnya sudah berada di depan mata. Dimulai dari beberapa kali Zahira sudah mengakui bahwa rumah itu adalah rumahnya. Namun, Rahimah seolah tuli dan tetap mempercayai bahwa Danulah pemilik sah rumah tersebut. Ibu masih belum percaya kalau rumah ini memang milikku. 17. Ibu masih belum percaya. Tanya Zahira pada ibu mertuanya. Rahimah melangkah mendekati Zahira lalu mencubit lengan perempuan itu secara membabi buta. Dasar perempuan licik, kamu. Pasti kamu yang membujuk anakku untuk mengubah kepemilikan rumah ini, kan? Ngaku kamu. Dasar menantu serakah. Menantu licik kamu. Danu tidak tahu harus berbuat apa untuk melerai ibunya yang menyakiti Zahira. Ia hanya menjadi penonton dan pasrah saja melihat keadaan Zahira yang kini kepalanya berulang kali dipukul oleh ibunya. Rahimah bahkan sengaja menarik jilbab bergo Zahira hingga lepas. Rasain kamu, kata Rahimah setelah puas memukul Zahira hingga wanita itu jatuh setelah didorong olehnya. Nola sangat puas melihat madunya disiksa oleh ibu mertua dan juga suaminya. Diam-diam, perempuan itu menjulurkan lidah ke arah Zahira dari balik punggung Danu. Melihat itu, Zahira geram luar biasa. Dia terima diamuk Rahimah karena tahu bahwa jika dia melawan, Rahimah jelas akan kalah. Ia tak mau melawan orang tua. Jadi, dia biarkan Rahimah memukulnya sepuas hati agar kelak jika perempuan tua itu menyesal telah menyakitinya, Zahira tak punya alasan untuk memberi keluarga itu kesempatan kedua. Balikin jilbab aku, Bu. Pinta Zahira seraya berdiri hendak meraih jilbabnya yang masih berada di genggaman sang mertua. Ambil sendiri. Ucap Rahimah seraya membuang jilbab Zahira ke lantai kemudian menginjak-injaknya dengan kaki. Astagfirullah, Ibu. Pekik Zahira yang langsung meraih jilbab yang diinjak-injak oleh sang ibu mertua. Ibu. Danu ikut menegur ulah sang ibu yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Penuh emosi, Zahira kembali masuk ke kamar dan mengambil jilbab yang baru lalu mengenakannya.
Setelah itu, ia keluar dengan sebuah kertas kopian transaksi jual beli rumah miliknya. Silahkan Ibu dan Nola baca, tahun berapa rumah ini dibeli, kata Zahira. Sigap, Danu merebut kertas tersebut dari tangan Zahira. Kamu apa-apaan sih, Ra? Geram Danu penuh emosi. Kenapa, Mas? Takut kebohongan kamu terungkap. Apa sih isinya? Tanpa bisa dicegah oleh Danu yang sedang fokus pada Zahira, Nola merebut kertas tersebut dari tangan Danu kemudian membacanya dengan seksama.